Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu PKS SMP Negeri 6 Tambun Utara, yang kami hormati Bapak Ibu GTK SMP Negeri 6 Tambun Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dalam suasana ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di sini dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sengaja dikumpulkan di ruangan ini tak lain adalah untuk melaksanakan salah satu tugas kita semua di dalam penilaian kinerja kita, baik guru maupun kepala sekolah. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan kinerja di yang biasa kita laksanakan, yaitu di PMM, yang mungkin untuk saat ini istilahnya berubah ya Bu, menjadi ruang GTK. Jadi kalau guru nanti dinilai oleh kepala sekolah, kalau kepala sekolah nanti dinilai oleh kepala dinas pendidikan yang melalui Bapak pengawas, yaitu Bapak Supriyono. Bapak Ibu, kemarin Pak pengawas, Pak Supriyono sudah hadir di sekolah untuk melakukan observasi kepala sekolah, di mana seperti yang sudah kita laksanakan, kepala sekolah memaparkan salah satu materi yang dipilih di dalam PMM atau sekarang lebih dikenal dengan ruang GTK. Kemudian nanti dipresentasikan, kemudian nanti dianalisa oleh Bapak pengawas. Tetapi kemarin Pak Pri hanya berdiskusi, memberikan arahan-arahan yang kemarin disampaikan. Alhamdulillah kita artinya ada masukan-masukan, ada arahan dari Bapak pengawas, dan Bapak pengawas karena tidak sempat untuk hadir di dalam pemaparan observasi hari ini, jadi nanti hasil ini dikirim dalam bentuk video. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pemilihan materi penilaian kinerja kepala sekolah, di situ dipilih oleh kepala sekolah, berarti Ibu memilih salah satu materi tentang komunitas belajar. Komunitas belajar ini luas sekali Bapak Ibu, karena ini bagian dari seluruh program yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi sebelumnya perlu kita pahami bahwa semua program itu bermuara pada rapot pendidikan. Rapot pendidikan yang kita dapat yaitu
Di antaranya yang pertama dari hasil AMBK, perwakilan dari siswa kita sebanyak 45 siswa. Kemudian ada juga survei lingkungan yang meliputi Bapak dan Ibu guru dan juga dari siswa. Nah, rapot pendidikan ini tentu saja akan memberikan gambaran atau potret sekolah kita sampai sejauh mana, sampai sebagus mana sekolah kita, sehingga kita bisa mengevaluasi seharusnya bagaimana, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, apa yang harus ditambahkan. Nah, di dalam rapot pendidikan juga menjadikan dasar di dalam perencanaan dalam merencanakan anggaran di tahun berikutnya. Tentu saja ini melalui perencanaan berbasis data. Jadi rapot pendidikan ini sebagai dasar di dalam merencanakan satu anggaran. Nah, untuk rapot pendidikan di tahun 2025 sudah dirilis, Bapak Ibu semuanya bisa melihat apa sih gambaran sekolah kita, potret kita itu bagaimana. Di dalam potret kita, dalam rapot pendidikan, di situ ada 6 indikator yang meliputi kemampuan numerasi, kemampuan literasi, kemudian ada kondisi keamanan sekolah kita, kemudian kondisi kebinekaan, kemudian ada kualitas pembelajaran, dan ada karakter. Nah, semua ini tentu saja dirangkum di dalam rapor pendidikan yang memberikan gambaran mengenai sekolah kita. Kalau Bapak Ibu buka, silakan yang bisa buka rapor pendidikan. Ini kan ada 6 indikator ya. Ada 6 indikator. Seharusnya rapor pendidikan itu yang bagus itu sudah berwarna hijau semua, tetapi kita yang hijaunya baru 2. Kemarin juga pabrik, Ibu masih jauh untuk membenahi sekolah ini, karena nih rapot yang kuningnya, tapi kuningnya ini ya lumayan juga masuk kategori sedang. Kalau dibandingkan dengan rapor pendidikan di tahun 2024, ini kita ada peningkatan, tetapi di sini tentu saja harus kita pahami bahwa apa sih yang membuat sekolah kita ini belum mencapai warna hijau, apa akar permasalahannya. Nah, ini tentu saja yang akan dibahas oleh kita semua, sehingga nantinya akan memberikan gambaran untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi. Di sini yang warna kuning yaitu numerasi. Rapot di tahun pendidikan di tahun 2025 dibandingkan dengan rapot tahun 2024, kita mengalami kenaikan. Yang pertama yaitu kemampuan literasi. Walaupun kita ada kenaikan, tentu saja di sini ada sub-subnya. Apa aja sih yang naik, apa sih yang turun, yang akan kita bahas. Ini Ibu yang turun aja ya, biar mempersingkat waktu, dan kalau yang sudah bagus tinggal kita tingkatkan. Di sini di kemampuan literasi, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi minimum. Di sini menurun. Apa sih yang membuat anak-anak kita ini
literasinya menurun. Di antaranya yaitu di dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks. Ada teks yang ada di buku fiksi dan teks di informasi. Kemudian selain itu juga yang menurun di literasi yaitu kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Sepertinya anak-anak ini kalau mungkin membaca masih kurang paham untuk menganalisa apa sih yang dibaca oleh mereka. Mereka membaca apa, sehingga di sini mungkin masih menurun. Selain ada kenaikan, apa sih yang lainnya di numerasi ini yang menurun? Di antaranya yaitu dari materi aljabar. Mana nih yang aljabar nih Pak? Aljabar, kemudian geometri ini masih menurun. Nah, ini tantangan untuk guru matematika. Bagaimana caranya dari materi aljabar dan geometri ini supaya bisa meningkat. Nah, nanti di cross check kira-kira apa sih yang bisa direncanakan dalam menyusun anggaran supaya materi ini bisa dipahami, bisa meningkatkan anak-anak untuk lebih baik lagi. Kemudian ini naik ini lewat aja. Karakter kita naik ya. Karakter awalnya kita khawatir ya. Kadang-kadang anak kan bervariasi dari segi tingkah laku, etika, sopan santun. Tetapi di dalam penilaian karakter ini ada peningkatan, naik. Berarti dari segi afektif, segi tingkah laku, ya alhamdulillah. Memang kalau ibu amati anak-anak ketika, contoh yang mudah saja ya, ketika bertemu dengan bapak dan ibu gurunya ataupun ada tamu dari luar, anak-anak kadang-kadang langsung salaman kan, berebut untuk salaman. Ini mungkin satu bukti karakter yang diterapkan oleh kita berimbas pada putra putri kita. Itu karakter, kalau karakter sih hijau ya, sudah hijau. Kemudian selain itu juga permasalahan yang ada di dalam karakter itu ini masih menurun. Yang katanya adalah adanya gotong royong. Mungkin ini anak-anak kita kadang kurang untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Ini kan semua hasil ini kan berdasarkan survei ya Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi di lapangan mungkin ya dituangkanlah oleh anak-anak maupun oleh Bapak Ibu guru, sehingga di situ akan terlihat. Oh, mungkin saja anak-anak kerjasamanya kurang nih teman-teman misalnya, sehingga dia menjawab seperti itu, berakibat kepada penilaiannya menurun. Kemudian sikap terhadap perundungan juga, pembulian atau kekerasan itu berpengaruh juga kepada anak-anak kita. Kemudian pengalaman perundungan peserta didik juga menurun. Ini mungkin tugas guru BK untuk selalu mensosialisasikan tentang perundungan, kekerasan, kemudian pelecehan seksual gitu. Jadi biar siswa memahami ternyata di sekolah itu sering diadakan sosialisasi tentang hal tersebut. Kemudian di sini ada yang menurun lagi yaitu sikap terhadap
Nah, ini tentu saja siswa yang merasakan kan siswa yang tahu mungkin saja ada bapak dan ibu guru memberikan hukuman secara fisik apa dengan mukul siswa ataupun berkaitan dengan fisik, sehingga ini mungkin untuk evaluasi kita semua. Kemudian pengalaman hukuman fisik peserta didik. Peserta didik berarti sesama temannya. Ketika di sekolah mungkin saja dia ada permasalahan dengan temannya sehingga ada kontak fisik. Nah, ini tugas untuk kita semua, tidak hanya guru BK ya Bapak Ibu, untuk kita semuanya. Kemudian pengalaman kekerasan seksual ini malah meningkat, malah bagus ya kalau meningkat. Artinya mereka paham tentang kekerasan seksual itu bagaimana, hingga mereka paham, mereka belajar untuk masalah tersebut. Kemudian ini kaitannya masih dengan kualitas pembelajaran. Nah, dari hasil rapot pendidikan ini maka dapat disimpulkan di dalam rencana harian kerja kepala sekolah mengambil materi yaitu kualitas pembelajaran, karena ini faktor yang utama di sekolah mengenai kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini tentu saja kembali lagi kepada kompetensi setiap guru mata pelajaran yang harus sebaiknya bagaimana supaya kualitas pembelajaran ini bisa meningkat dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswanya. Mungkin itu saja paparan dari saya mengenai rapot pendidikan yang rilis di tahun 2025. Nah, dari hasil rapot pendidikan ini maka saya mengambil indikator kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, karena di sini yang sangat urgent sekali di dalam pembelajaran dan mungkin yang yang fokus yang harus dibenahi yang nantinya akan dikaitkan dengan anggaran, sehingga nanti sekolah kita harapannya bisa ada perubahan. Baik, meningkat ke acara selanjutnya adalah tanya jawab ya mengenai atau boleh juga saran ya terkait dengan rapot pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran ya, masukan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sedangkan sarpras kita terbatas? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya pas dengan materi yang diajukan di LHK yaitu kualitas pembelajaran ya Bu. Bu Nurbayani menanyakan bagaimana pembelajaran itu mungkin bisa berjalan dengan lancar kalau sarana prasarananya terbatas. Nah, dalam peningkatan pembelajaran ini salah satu faktor untuk meningkatkan pembelajaran lebih baik, lebih bagus, dan lebih berkualitas ini tidak hanya tergantung pada salah satu faktor dengan adanya tidak lengkapnya sarana prasarana Bu. Bisa bervariasi kembali lagi kepada Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan metode apa sih yang kira-kira bisa menyenangkan di dalam pembelajaran, metode apa yang bisa anak-anak aktif, itu kembali lagi kepada gurunya. Bisa memanfaatkan hal-hal atau materi yang bisa
dengan materi tersebut. Contoh mungkin yang paling mudah di dalam pembelajaran penjas. Misalnya tidak ada bola. Seorang guru penjas itu harus kreatif. Bagaimana sih caranya bolanya nggak ada? Dibuatlah bola, apa dengan plastik, apa dengan kertas, sehingga bisa pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya di dalam pembelajaran itu yang penting itu prosesnya, bukan artinya bukan harus dia itu harus mampu bisa misalnya melakukan untuk penjas ya, misalnya bisa melakukan servis dengan baik, dengan tenaga yang baik, tetapi prosesnya bagaimana sih teknis untuk melaksanakan metode tersebut, teknik tersebut. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada gurunya, kreativitas gurunya, inisiatif gurunya, gitu Bu. Baik, demikian jawaban yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah. Sudah cukup untuk kalian. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Silakan yang lain kalau pertanyaan atau saat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya memberikan saran ya Pak, berdasarkan tahun pendidikan SMP 6 Tambun Utara itu untuk kegiatan literasi masih berwarna kuning. Kuning itu kan berarti kategori sedang ya Bu. Bagaimana kalau untuk meningkatkan kemampuan membaca dengan membaca siswa, kita dengan diadakannya buku literasi, buku bacaan. Jadi selain buku pelajaran, mereka dapat menambah pengetahuan dari buku yang selain dari buku pengetahuan buku pelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosini. Kalau kita perhatikan keadaan perpustakaan kita untuk sementara memang yang paling banyak itu buku-buku pelajaran ya Bu. Nah, bagaimana sih supaya anak-anak itu senang untuk membaca? Jadi banyak yang mengunjungi perpustakaan. Terima kasih masukannya Ibu Rosini. Rosini memberikan masukan bagaimana kalau untuk menambah buku-buku literasi seperti buku-buku fiksi ya, novel-novel gitu kan. Jadi sehingga menarik untuk dibaca, misalnya novel-novel yang menarik sehingga anak banyak yang gemar membaca. Itu salah satu upaya. Terima kasih Bu Rosini masukannya, yang mungkin ini dijadikan perencanaan berbasis data agar mengalokasikan dengan membeli buku-buku literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari pemaparan tadi di rapor pendidikan, saya mengambil materi di RHK saya, yaitu kualitas pembelajaran, karena ini adalah faktor yang sangat penting sekali yang berkaitan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Jadi skala prioritas yaitu di kualitas pembelajaran. Lalu Bapak Ibu ketahui, mungkin bisa dibaca Bapak Ibu, bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif, kemudian umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik, kemudian aktivitas interaktif, kemudian instruksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Nah, diantaranya ini Bapak Ibu bisa dipelajari bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ketika
kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Minimal bisa mengambil dari beberapa bagian di sini. Contoh yang mudah, keteraturan suasana kelas. Ini jelas. Kalau suasana kelasnya kondusif, nyaman, menarik, pasti ini anak-anak kita juga akan mengikuti dengan baik. Kemudian penerapan disiplin positif. Nah, ini kita harus memberikan kedisiplinan kepada siswa-siswa. Misal di jam pelajaran, Bapak dan Ibu harus sudah absen di kelas sesuai dengan jam mengajar. Ini merupakan menjadikan wibawa kita. Kalau Bapak Ibu mempunyai disiplin yang tinggi, jangan anaknya sudah ada, Bapak Ibunya belum ada di kelas. Ini wibawa kita akan menurun di mata anak-anak. Itu salah satunya untuk menerapkan disiplin. Umpan balik. Nah, biasanya anak-anak ini akan senang kalau di dalam pembelajaran setelah Bapak Ibu memberikan materi diadakan umpan balik. Anak-anak kan senang kalau dikasih reward, dikasih perhatian dari Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian perhatian dan kepedulian. Nah, ini juga salah satu faktor Bapak Ibu lebih perhatian kepada siswa-siswanya dan peduli. Kadang anak misalnya di pojok sana ngantuk, itu yang pojok sana kenapa ya ngantuk, dan sebelah sana yang paling belakang sebelah kanan misalnya. Ini kan anak otomatis akan siap karena merasa diperhatikan. Ini salah satu perhatian dan kepedulian. Kemudian ekspektasi pada peserta didik, kemudian aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Dan itu Bapak Ibu bisa dipelajari. Mungkin itu saja tambahannya, karena ini yang diangkat di dalam RHK, yaitu kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja paparan dari raport pendidikan. Mudah-mudahan gambaran potret sekolah kita ini memberikan dampak yang lebih baik lagi ke depannya, yang nantinya dari hasil raport ini kita bisa menyusun perencanaan yang berbasis data yang nantinya dituangkan di dalam anggaran di tahun berikutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.